Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada pada Aula Pustaka Wilayah Banda Aceh. Sudah banyak guru-guru dan juga tentunya para bupati, wali kota, gubernur terus hadir mensupport kegiatan wisata literasi. Dan inilah kita sambut Fahrul Razi. Mari tepuk tangan yang meriah. Liputan langsung oleh Nur Zaitun pada 24 Februari 2024. Cek 1 juta. Ya. Bapak Ibu semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang pantas dipuji hanyalah Allah. Yang berdiri di sini adalah manusia, hamba yang masih penuh dengan doif, penuh dengan banyak dosa. Maka insya Allah yang hadir di sini tentu saja adalah anak-anak Bapak Ibu semua yang hadir dan berbicara di depan ini, dan tentu saja adalah generasi-generasi Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita yang semoga selalu dan selalu kita menjadi umatnya yang setia hingga akhir zaman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tadi saya dengar juga ada Kabupaten Langsa, Kabupaten Aceh Besar, dan Kepala Dinas Provinsi yang juga Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Ibu Ketua Organisasi Profesi dari media dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan jika tadi tidak disebutkan, mudah-mudahan Allah juga yang memberikan kebaikan kepada Bapak Ibu semua, karena kehadiran Bapak Ibu membawa semangat daripada wisata literasi nasional ini. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan, di sesi saya ada 2, yaitu pertama adalah sambutan, yang kedua nanti kita akan sharing. Saya akan mohon izin akan di depan Bapak Ibu semua, dan saya minta izin juga kepada panitia boleh disiapkan kertas 2 lembar. Assalamualaikum Mas. Ya. Mas, baik. Dedi doang ya. Masya Allah, dulu lihatnya di TV, sekarang lihatnya asli luar biasa. Ada ruangan belum ya? Program wisata di Provinsi Aceh. Ya, baru saya mau izin ke depan Bapak Ibu. Sama kepala dinas, ditanya sama kepala sekolah, ibu sedang apa? Saya sedang mengajar, Pak. Jadi ibu ini sedang apa, Bapak Ibu? Menyusun bata. Halo Bapak Ibu ya. Ya, kalau ada kepala sekolah sama guru, kepala dinas nanya, ibu sedang apa? Memang lagi ngajar, Pak. Saya sedang mengajar, Pak. Insya Allah sampai jam 9 sampai jam 10. Berarti dia sedang menyusun bata. Tapi ketika kemudian tanya sama kepala sekolah dari guru kedua di kelas yang berbeda, ibu sedang apa? Gurunya jawab gini, saya memastikan anak saya paham terhadap pelajaran saya. Jadi guru ini jawaban nomor berapa Bapak Ibu? 2, sedang membangun tembok, memastikan dia kuat. Tapi ada guru yang ketiga, ketika ditanya sama kepala dinas, Bu, ibu sedang apa? Saya sedang menyiapkan generasi emas, dia akan menggantikan Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Dinas, CEO perusahaan di luar sana. Indonesia akan betul-betul dipegang oleh anak saya. Bapak Ibu semua, hati-hati Pak, ini sederhana, tapi begitulah kemudian kita memandang pendidikan, memandang guru kita. Dengan cara apa Pak? Mindsetnya, betul tak dia ngajar? Atau mohon maaf Bapak Ibu semua, sekedar ngajar, sekedar memenuhi kebutuhan dan kewajiban saja Pak. Tapi lihat ternyata Bapak Ibu semua, di luar sana ada guru-guru yang secara gaji kecil sekali Bapak Ibu semua, tapi pengabdiannya begitu luar biasa. Mereka sedang membangun rumah yang indah. Saya punya guru Pak, guru saya bilang begini, saya punya murid, dia ikut pelatihan KTI tingkat nasional. Dia dari kampus yang paling biasa di kota Pontianak melawan anak-anak mahasiswa dari UI, ITB, UNPAD,
Wah, macam-macam Bapak Ibu semua. Tapi semua kampus itu kalah Pak dengan anak ini. Yang kampusnya biasa, SMA-nya dari kampung, lalu kemudian dia juara 1 Pak, mengalahkan semua kampus-kampus terbesar. Lalu ada satu pepatah, satu quotes yang hari ini saya pegang Bapak Ibu semua. Bukan di mana kita belajar, tapi bagaimana kita belajar. Bukan di mana kita mengajar, tapi bagaimana kita mengajar. Berapa seluruh Bapak Ibu semua? Masya Allah. Ya, menyusun batu tembok. Yang ketiga, cerita yang ketiga, kita ambil hikmah aja Pak ya, storytelling kan. Yang ketiga adalah Bapak Ibu semua, ada mahasiswa Indonesia tahun 1997, mahasiswa Indonesia kuliah di Korea Selatan. Nah, waktu itu kan kerusuhan 1998. Nah, ini mahasiswa ini kuliah di Korea Selatan. Setelah kuliah Bapak Ibu semua, dia bertemu dengan mahasiswa S1 Korea Selatan. Lalu kemudian mereka bertanya, Pak, kira-kira kapan ya Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia? Orang Indonesia itu Bapak Ibu semua, hemat-hemat sedikit Pak. Kalau dia tidak bisa menjawab, dia pasti tanya balik Pak. Memangnya Korea Selatan kapan menjadi negara nomor 1 di dunia? Dia tanya balik Pak. Terus dengan lantang mahasiswa ini begini, 2010 Korea Selatan menjadi negara nomor 1. Ditanya dengan mahasiswa lain 2010. Ditanya dengan warga Korea Selatan 2010. Ternyata Pak, kumpulan-kumpulan mindset ini menjadi sebuah magnet perubahan dan kemajuan Korea Selatan. Mari kita buktikan Bapak Ibu semua. Samsung, LG, Kia, Hyundai, LV, Oppo. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Memang benar Pak, 2010 Korea Selatan tidak menjadi negara nomor 1 ranking terbaik nomor di dunia. Sebelum masuk milenium ketiga, merek-merek Korea Selatan tak dikenal, namun pada tahun tersebut masyarakat terpaksa berbondong-bondong membeli produknya Pak. Apa yang dilakukan oleh Korea Selatan Bapak Ibu semua? Yang mereka lakukan adalah Bapak Ibu semua, mereka membeli produk ciptaan Korea Selatan dengan harga yang paling mahal, tapi kualitas terburuk Bapak Ibu semua. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu semua, yang dilakukan Korea Selatan akhirnya perusahaan bisa terus berproduksi, perusahaan bisa turun riset, dan bahkan mengembangkan inovasi Bapak Ibu semua. Dan pada akhirnya Korea Selatan di 2010 waktu itu peringkat 27, ternyata Indonesia tidak ada di 30 itu Pak. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? 2005 Samsung berhasil menyalip Sony, raja elektronik dunia. Puluhan tahun Bapak Ibu semua, LG menjadi raja TV plat dunia. Kemudian mobil-mobil Korea, Hyundai, Kia bertaburan Bapak Ibu di Eropa, Amerika, bahkan Asia hari ini. Kemudian Korsel memang belum menjadi negara nomor 1 Pak, tapi kekuatan visi mereka, kekuatan kata-kata mereka, kekuatan mindset mereka membawa mereka menuju ranking 1 Bapak Ibu semua. Itulah perubahan. Maka Bapak Ibu semua, hari ini kita perlu menghargai sebuah karya Pak. Mau dia beli buku, saya punya teman Bang Faru, saya boleh nggak minta bukunya? Kalau kamu sahabat saya, kamu bukan hanya minta, beli 10. Itu baru sahabat. Kalau dia tahu bahwa kita melakukan kegiatan ini Bapak Ibu semua, karena ini kan karya Pak, kegiatan ini karya. Maka Bapak Ibu, kok 250.000 kecil benar, bisa nggak saya bayar 500.000? Ah gitu, keren. Bahkan kepala diasnya berapa nih? Oh, udah, saya turunkan 200 orang. Nah itu juga di Sulawesi Tengah, hampir 1.000 orang Pak di Sulawesi Tengah itu. Kepala dinasnya mengeluarkan intervensi 250.000, 250 orang turun hadir. Ini sebuah karya Pak. Jangan nanti kemudian Bapak Ibu ada label dan kata-kata, cintailah produk Indonesia. Besok-besok cinailah produk Indonesia. Nah Bapak Ibu semua, karena hati untuk masa depan Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.